Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Ditpol Airut Polda Jawa Timur terus berupaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Jawa Timur dengan melakukan kegiatan sosial bersama masyarakat di wilayah perairan dan pesisir pantai Jawa Timur. Dan berikut wawancara reporter Polri TV Ica Tanasya bersama Ditpol Airut Polda Jawa Timur Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin. Anda, wilayah perairan Jawa Timur ini 5 kali lebih luas dibanding dengan daratannya. Oleh karena itu, Ditpol Airut Polda Jawa Timur mengerahkan sebanyak 280 personel untuk menjaga perairan di wilayah Jawa Timur ini. Dan untuk tugas dari pengamanan perairan Jawa Timur ini, para personel dibantu menggunakan perahu patroli yang dimana terdapat ada 17 perahu patroli dengan 3 jenis yaitu C1, C2, dan juga C3. Dan juga dalam tugasnya didukung oleh Satpol Airut Res Jajaran dan juga dibantu oleh pos BKO Pol Airut Res Jajaran. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya nanti kami akan berbincang dengan Direktur Pol Airut Jawa Timur. Melihat luasnya wilayah perairan Jawa Timur, di mana memiliki kekayaan alam yang melimpah, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur terus berupaya mengawasi aktivitas di wilayah ini agar ekosistem laut tetap terjaga. Ya pemirsa, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Jawa Timur ini sudah banyak berperan penting dalam menjaga keamanan dan pengamanan dari perairan di wilayah Jawa Timur ini. Dan untuk mengetahui bagaimana pengamanan yang sudah dilakukan oleh Ditpol Air dalam pengamanan dari perairan Jawa Timur ini, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Pol Air Kombes Pol Arman Asmara. Bapak, apa kabar Pak? Sehat, Mbak Ica. Bapak, bagaimana sih Pak peran dari Pol Air sendiri dalam pengamanan di perairan Jawa Timur ini Pak? Baik, Pol Airut Jatim ini secara historikal itu berdiri di tahun 1951 ya. Jadi secara keseluruhan Pol Air di bawah Korpol Air Bahar Kampori berdiri di tahun 1950. Jadi beda 1 tahun tuh Mbak Ica. Jadi ini merupakan salah satu direktorat Pol Airut yang tua ya. Untuk peran kegiatan daripada Pol Airut yaitu yang pertama bahwasanya Pol Airut dituntut bisa melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan. Kemudian yang kedua, Pol Airut Polda Jatim juga dituntut untuk bisa melaksanakan kegiatan penegakan hukum. Di dalam kegiatan Harkamtipmas di wilayah perairan maupun penegakan hukum di wilayah perairan, Pol Air Jawa Timur melaksanakan kegiatan dengan berbagai macam ya. Yang pertama di dalam Harkamtipmas kita melaksanakan kegiatan yang namanya Sambang Nusa. Kemudian yang kedua melaksanakan kegiatan yang namanya perpustakaan mobile maupun kegiatan memberikan bantuan kesehatan secara mobile. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan namanya cakboyan. Itu kegiatan yang dimana cangkruan. Cangkruan itu kegiatan kayak gini Mbak Ica nih. Kita ngobrol gitu. Cangkruan sambil ngobrol itu ada mungkin problem dan dalam problem itu kita berusaha untuk memecahkan. Cangkruan bersama kelompok nelayan. Kemudian yang keempat, kegiatan yang kita laksanakan adalah pulau binaan. Jadi di pulau itu ada orang, masyarakat nelayan. Kita melaksanakan kegiatan pembinaan. Pembinaannya berupa apa? Berupa Harkamtipmas. Kemudian yang kedua
menghidupkan UMKM sehingga terjadi balance dia antara pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dengan ekonomi kerakyatan yang harus ditimbulkan di pulau tersebut, sehingga harapannya tercapainya keamanan dan ketertiban berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi yang dilakukan di pulau tersebut oleh masyarakat, yaitu UMKM dan UMK. Kemudian yang kelima yaitu Polairut dalam melaksanakan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat ini khususnya di wilayah perairan juga melaksanakan pembagian zonasi dia dengan sistem rayonisasi. Kalau di Pulau Jawa ini seperti Jawa Timur itu memiliki ada 6 ex-karisidenan. Jadi dari 39 kabupaten dan kota kita berusaha untuk membagi zonasi tersebut dengan menjadi 6. Bertanggung jawab di wilayah perairan maupun yang bertanggung jawab di wilayah pantai. Jadi ada garis pantai, ada wilayah perairan, itu saling berbeda-beda. Sedangkan perairan Jawa Timur itu 5 kali lipat daripada daratan. Kalau daratan Jawa Timur itu sekitar 1.365 km persegi. Untuk perairannya yaitu sekitar 5.630 km persegi. Jadi ada 5 kali lipat. Dalam arti kata, kegiatan pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan benar-benar sangat luas sekali, sehingga kita harus bisa menggandeng stakeholder yang memang berada di wilayah perairan, dan juga kita melaksanakan kegiatan sinergis dan kolaborasi dengan nelayan, kelompok nelayan dalam menjaga keamanan ketertiban di wilayah perairan. Apa saja Pak tantangan utama yang dihadapi oleh Polair ini dalam pengamanan di wilayah Jawa Timur, dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dit Polair? Tantangannya yang pasti crime, kejahatan di perairan. Kemudian yang kedua pembinaan kepada masyarakat untuk mengerti betapa besarnya wilayah perairan dan berbagai sumber daya alam yang ada di lautan dia. Penegakan hukum kita sebelum pelaksanaan kegiatan penegakan hukum seperti yang saya sampaikan tadi, ada pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat di wilayah perairan, yaitu kegiatan menyentuh kepada masyarakat, menyampaikan mengenai perkembangan terhadap hukum dengan berbagai macam metode, yaitu kegiatan metode sosialisasi, cangkruan, komunikasi, menaikkan UMKM, membantu masyarakat di dalam menjaga dinamika di wilayah perairan, kemudian juga menyiapkan juga tempat wisata bersama teman-teman nelayan. Itu metode-metode Harkam Tipmas namanya, sehingga kelompok nelayan memahami bahwasanya laut sebagai salah satu ekonomi dan mata pencarian nelayan tetap harus dijaga, karena untuk keterusan dan keberlangsungannya hidup biota laut dan juga menjaga daripada semua ekosistem yang di laut itu tidak boleh dirusak. Sehingga nelayan di dalam kegiatan baik mencari kehidupan secara ekonomi maupun kehidupan secara wisata itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian di dalam penegakan hukum sendiri sudah pasti kita melaksanakan penegakan hukum dengan berbagai macam undang-undang yang di laut, baik undang-undang kelautan maupun undang-undang yang berhubungan dengan spesialis maupun generalis, karena memang sudah diatur di dalam perundang-undangan sendiri. Dan apa saja Pak Almatsus yang dimiliki oleh Dit Polair, Pak? Apa boleh dijelaskan? Direktorat Polair ini mempunyai 27 kapal dia. Jadi dengan jumlah personil sekitar 302-303 personil kayak gitu. Satu direktorat. Kemudian sebagai pembina fungsi terhadap satuan Polair yang berada di jajaran, ada sekitar 20 satpol air di jajaran. Kemudian Almatsusnya yang pasti bahwasanya di situ ada Almatsus SAR, Almatsus yang berhubungan dengan teror laut. Kita telah membuat namanya Aruna Nala, pembuatan terobosan kreatif yang dimana harapannya dari Aruna Nala ini ada tim selama ini kita SAR rescue. Sekarang untuk menghadapi perompakan yang di laut, kita membuat anti teror laut. Jadi satu unit anti teror laut di bawah Subdit Gakum. Ini baru pertama di
Korpalairut Baharkam Polri. Dan kemarin kita sudah paparan pada saat ada kegiatan Rakernis di Batam, kita melaksanakan paparan. Kemudian yang kedua adalah kita menyiapkan satu unit pesut namanya, pesawat udara, di mana bukan pesawatnya di sini Mbak Ica, tetapi personil yang mengawaki harapannya di bandara komersil, bandara sipil, di mana petugas Polairut, di sini Polairut, air dan udara, petugas kita di sana di runway melaksanakan kolaborasi di dalam menjaga Harkamtipmas maupun penegakan hukum. Ini sementara kita kolaborasi sama Doho Kediri. Ya, harapannya ke depan kita bisa membawa ataupun membuat satu unit di bandara tersebut sehingga dapat menjadi pilot project yang baik. Kemudian yang ketiga, kita juga melaksanakan kegiatan penambahan unit Gakum. Ya, karena berbasis daripada penegakan hukum yang sangat kompleksitas di wilayah perairan. Ini juga kita melaksanakan kolaborasi sama stakeholder yang berada di perairan maupun udara. Dan yang terakhir Pak, apa visi dan juga arahan kedepannya dari Polairut dalam memperkuat pengamanan dan keamanan dari perairan di wilayah Jawa Timur ini Pak? Kalau visi Polairut Polda Jawa Timur itu Mbak Ica, bahwasanya membentuk postur yang ideal, modern ya, modern dan terpercaya di dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Kemudian untuk misinya merupakan implementasi daripada visi tersebut, di mana dimulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban ini kita menggandeng stakeholder, bukan cuma Polair sendiri yang berkontribusi di dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban ini, tetapi dengan stakeholder, yaitu seperti contohnya dari teman TNI Angkatan Laut, terus yang kedua teman TNI Angkatan Darat yang mempunyai kapal di sini, kemudian yang ketiga stakeholder yang di luar daripada TNI, yaitu seperti contohnya KSOP, ada di sini juga Bea Cukai, ada Dinas Kelautan dari Pemprov maupun kota serta kabupaten yang berada di jajaran. Di dalam pemeliharaan keamanan ketertiban ini juga selain stakeholder, kita memberdayakan daripada kelompok nelayan, di mana kelompok nelayan itu merupakan supporting di dalam keamanan dan keberlangsungan daripada laut. Ya, kemudian di situ dalam kegiatan penegakan hukum kita juga melaksanakan kegiatan edukasi dia. Jadi di sini setiap kegiatan Binmas Air, ada namanya unit Binmas Air. Unit Binmas Air tetap melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat nelayan maupun masyarakat yang berada di pulau, garis pantai maupun pantai itu sendiri serta pulau itu sendiri. Jadi ada 3 tahapannya. Sampai dengan titik kegiatan penindakan pun kita melaksanakan kegiatan sinergitas, kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sini, seperti contohnya Bea Cukai, bila ada penindakan yang berhubungan dengan bea maupun cukai, pajak maupun cukai itu sendiri, kita melaksanakan kolaborasi sesuai dengan undang-undang yang ada kayak gitu. Dit Polairut Polda Jawa Timur bukan hanya sekedar unit kepolisian biasa, namun merupakan garda terdepan dalam melindungi perairan Jawa Timur. Melalui penegakan hukum, kecepatan penanganan darurat, dan pelayanan masyarakat yang aktif, Dit Polairut Polda Jawa Timur juga berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, serta lingkungan di wilayah perairan Jawa Timur. Dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi, Dit Polairut Polda Jawa Timur terus menjadi pilar utama dalam menjaga kehidupan dan sumber daya alam di Laut Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ica Tanasya, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, prosesi utama akan segera kembali.